Selamat hari Sabat, Xinian Kuai Le Wan Se Rui. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi orang Tionghoa karena orang Tionghoa di seluruh dunia akan merayakan Tahun Baru Imlek. Dan jika Anda lahir di tahun 1952, 1964, 1976, 1988, tahun 2000, 2012, 2024 atau tahun ini, maka Anda termasuk orang yang beruntung menurut kepercayaan orang Tionghoa. Sebab shio Anda adalah naga menurut zodiak Tionghoa. Naga adalah satu-satunya binatang yang bisa terbang di antara ke-12 binatang lainnya dalam zodiak Tionghoa. Dan juga binatang yang paling keren, gagah. Kita sering melihat tarian naga waktu Imlek. Nah, orang Tionghoa yang agak ortodoks kepengen punya anak shio naga. Kenapa? Supaya karirnya bisa terbang tinggi. Anak naga kabarnya juga bisa membawa keberuntungan bagi keluarga. Sekali lagi ini adalah kepercayaan orang Tionghoa. Saya ingin tanya berapa banyak di antara Anda yang hadir pada pagi hari ini yang shio naga sesuai dengan tahun yang saya sebutkan tadi. Boleh kasih jempol, marga sinaga juga boleh kasih jempol. Tetapi shio naga Anda jangan senang dulu. Sementara naga punya nama yang harum bagi orang Tionghoa, nama punya peran yang kurang baik di dalam Alkitab. Nah, Imlek adalah hari yang saya tunggu-tunggu waktu kecil. Nah, Imlek ini adalah hari yang paling membahagiakan. Hari yang ditunggu-tunggu sebab di masa itu tidak ada toko pakaian jadi. Jadi kemudian toko-toko itu hanya menjual kain dan semua ibu rumah tangga harus tahu bagaimana cara menjahit baju untuk keluarganya. Jadi setiap tahun baru kakak saya selalu menjahitkan kami baju-baju baru. Dan inilah baju yang kami akan pakai sampai tahun baru berikutnya. Selain pakai baju baru, kami juga makan berbagai macam kue-kue yang hanya ada di tahun baru di setiap rumah yang kami kunjungi. Dan yang paling menyenangkan tentunya adalah terima angpau, bukan? Kita akan menerima angpau dari orang tua kita di malam tahun baru Imlek. Dan setiap keluarga wajib untuk berkumpul bersama-sama makan malam bersama yang disebut sebagai Tuan Yen Fan. Dan makanan itu dimasak tentunya dengan istimewa. Lalu besoknya kami mulai pakai baju baru dan mulai ke rumah saudara-saudara dan mengucapkan selamat tahun baru. Dan anak-anak, remaja sampai dewasa selama masih jomblo berhak mendapatkan angpau. Dan ini tentu sangat menyenangkan. Buah yang wajib dimakan saat Imlek adalah jeruk mandarin. Karena jeruk dalam bahasa Mandarinnya adalah cice. Kata ci itu bunyinya sama dengan kata kelimpahan. Ta ci tali. Jadi makan jeruk selain diyakini mengandung vitamin C, antioksidan juga diyakini membawa keberuntungan. Pertanyaan yang sering muncul setiap menjelang tahun baru Imlek bagi kita orang Kristen adalah apakah kita sebagai orang Tionghoa Kristen boleh merayakan Imlek? Apakah ini tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab? Apakah Imlek berakar dari satu agama tertentu? Misalnya perayaan Natal dan Paskah berasal dari kekristenan dan Yom Kippur berasal dari agama Yahudi. Tetapi bagaimana dengan Imlek? Perayaan Imlek sebenarnya bukanlah sebuah perayaan yang berasal dari keagamaan tertentu. Namun, seperti hari perayaan manapun juga, unsur kepercayaan, budaya, agama dari kelompok masyarakat yang merayakannya pasti akan melekat pada perayaan tersebut. Misalnya saja Sinterklas pada perayaan Natal, telur dan kelinci pada perayaan Paskah, dan masih banyak yang lainnya. Unsur-unsur itu tidak ada di awal perayaan. Anda tidak akan bisa menemukan kata telur, kelinci di Alkitab saat perayaan Paskah. Tetapi kemudian itu ditambahkan seiring dengan berjalannya perayaan sesuai dengan iman, kepercayaan, dan kebudayaan dari kelompok masyarakat yang merayakannya. Begitu juga dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang sebetulnya sudah berusia hampir 4.000 tahun dan bahkan sudah tidak dapat lagi ditelusuri awal dan alasan perayaannya. Dan di masa itu belum ada agama Konghucu, belum ada agama Tao maupun agama Buddha. Mitos mengatakan bahwa adalah Kaisar Kuning atau Huangti yang meminta para astronot untuk membuat sebuah kalender yang dapat membantu para petani untuk mengetahui kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk mulai bercocok tanam. Walaupun kalender Tionghoa itu sebetulnya berdasarkan bulan, jadi setiap bulan ada 30, 29 hari, tetapi disesuaikan untuk dapat menunjukkan perpindahan musim. Dengan demikian sangat membantu para petani.
Dan Imlek adalah perayaan datangnya musim semi yang menyenangkan setelah musim dingin yang panjang dan melanda. Dan dengan berjalannya waktu tentu banyak melekat mitos budaya kepercayaan. Di abad 6 sebelum Masehi misalnya, Tiongkok sangat dipengaruhi oleh ajaran Konghucu. Kemudian ajaran Tao pada abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian masuknya Buddha di abad pertama sebelum Masehi. Pengaruh dari ajaran Konghucu, Tao, dan Buddha sangat mempengaruhi budaya orang Tionghoa. Tentu turut mempengaruhi cara perayaan Imlek. Walaupun Imlek tentu tidak berakar dari agama-agama tersebut. Karena Imlek sudah dirayakan sebelum ketiga agama itu ada di Tiongkok. Sejarah Tiongkok itu sangat panjang, tentu sangat menarik untuk dipelajari. Banyak tulisan-tulisan Tiongkok kuno menunjukkan bahwa Tiongkok pada dinasti awal adalah monoteisme, menyembah satu Tuhan yang mereka sebut sebagai Sang Ti. Lalu ada satu masa Tiongkok menyembah banyak Tuhan. Lalu ada masa di mana Tiongkok tidak menyembah Tuhan. Dan sekarang kita puji Tuhan karena Tiongkok mulai kembali kepada penyembahan satu Tuhan. Jumlah orang Kristen bertambah banyak di Tiongkok. Tentu perubahan itu juga mempengaruhi cara masyarakat merayakan Imlek. Jadi sebuah perayaan akan diberikan baju sesuai dengan kepercayaan dari orang yang merayakannya. Sesuai dengan masanya dan kepercayaannya. Sembahyang kepada leluhur yang sudah meninggal pada satu hari sebelum Imlek itu adalah pengaruh daripada agama Konghucu yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai orang Kristen tentu kita harus memilah mana praktek perayaan yang bertentangan dengan iman kekristenan yang harus kita tanggalkan dan mana praktek yang sejalan dengan iman kita. Dan bahkan kita bisa menambahkan makna rohani kepada perayaan itu sesuai dengan iman kita. Ada 6 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perayaan Imlek. Pelajaran yang pertama. Nah, salah satu yang membedakan antara perayaan Tahun Baru Imlek dengan Tahun Baru yang lainnya adalah pada ucapannya. Pada Tahun Baru Masehi kita biasanya mengucapkan hanya satu kalimat, yaitu apa? Selamat Tahun Baru atau Happy New Year ya. Kita jarang menambahkan ucapan-ucapan pengharapan. Misalnya semoga sukses ya, semoga bahagia dan sebagainya. Berbeda dengan ucapan selamat tahun baru pada Imlek, orang Tionghoa tidak hanya mengucapkan selamat tahun baru, kongsi-kongsi. Selalu diikuti dengan pengharapan-pengharapan pada tahun itu. Pada perayaan Imlek, kita biasa mengucapkan berbagai kata pengharapan yang berbeda-beda. Tentu ucapan yang paling populer yang sering kita dengar adalah kongsi fa cai. Saking populernya, banyak orang mengira kongsi fa cai artinya selamat tahun baru. Padahal ucapan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan selamat tahun baru. Arti daripada kongsi fa cai adalah semoga kamu menjadi kaya. Lalu kemudian lawannya juga akan mengucapkan kongsi fa cai artinya kamu juga kaya. Jadi semoga kita semua menjadi kaya. Memang susah memisahkan uang daripada orang Tionghoa. Tahukah Anda, dari semua dewa yang disembah oleh orang Tionghoa, ada satu dewa yang bernama Dewa Uang, Cai Sen Ye, yang kerjanya kasih uang kepada semua yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya adalah, dari manakah sebetulnya sumber berkat itu? Sebagai orang Kristen kita tidak perlu berdoa kepada Dewa Uang. Karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang akan memberkati kita. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Ini adalah terjemahan baru, dan terjemahan sederhana mengatakan, kekayaan bukan ditentukan seberapa besar kerja kerasmu, melainkan oleh berkat Tuhan. Tuhan adalah sumber dari semua berkat, sumber dari semua kekayaan. Dan Tuhan tahu takaran berkat yang dapat ditampung oleh kita masing-masing. Misalnya, yang ini jangan terlalu kaya, nanti nggak ke gereja. Yang ini jangan terlalu kaya, nanti kawin lagi. Kalau yang ini boleh, karena murah hati. Tuhan yang menentukan takarannya. Ayat ini tidak berarti Anda tidak perlu bekerja keras. Sebab Alkitab juga mengatakan kita harus belajar dari semut soal kerajinan. Ayat ini mengatakan kalau Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan tidak perlu bantuan kita. Jadi kalau nanti ada yang mengucapkan kongsi fa cai, jawablah amin. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan Anda kaya, susah payah tidak menambahnya.
Kalimat lain yang sering diucapkan adalah wan se rui. Artinya adalah semoga semua rencanamu akan berhasil sesuai dengan keinginan hatimu. Kemudian satu kata lagi, xing xiang shi cheng. Artinya apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Ucapan yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang akan mewujudkan impianmu? Siapa yang akan membuat apa yang kamu pikirkan menjadi kenyataan? Siapa yang akan membuat rencanamu berhasil? Jawabannya ada di dalam kitab suci Mazmur 20 ayat 4. Kiranya Dia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu dan melaksanakan semua rencanamu. Alkitab mengatakan ada Tuhan yang mewujudkan pengharapan kita. Jadi sekarang kalau ada yang mengucapkan wan se rui, Anda jawab amin. Mazmur 20 ayat yang keempat. Ada Tuhan yang mewujudkan pengharapan kita. Percaya, kalau saudara lakukan itu, saudara akan dikucilkan oleh keluargamu. Lalu kalimat lain adalah nian nian yoi, artinya adalah semoga tahun depan kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Kata yi artinya berkelimpahan. Bunyinya sama dengan kata yi ikan. Itu sebabnya pada ucapan ini kita sering melihat gambar ikan. Mungkin itu juga sebabnya orang Tionghoa menganggap makan ikan membawa kelimpahan. Pertanyaan yang sama, siapa yang akan memberikan kita kelimpahan? Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan bukan sekedar hidup, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan di tahun naga ini. Nah, jadi kalau ada yang mengucapkan kata nian nian yewi kepadamu, jangan lupa menjawab amin. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Lalu ucapan berikutnya, ini menurut saya ucapan yang paling bagus adalah senti jiankang, mempunyai tubuh yang sehat. Inilah doa yang terbaik dalam tahun ini. Agar supaya kita selalu dalam keadaan yang sehat. Lalu kemudian long ma jing chen, supaya kita mempunyai kekuatan dan semangat seperti kuda dan naga. Kembali kita harus bertanya, siapa yang akan memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita? Mari kita baca firman Tuhan di Keluaran 15 ayat yang ke-26. Bagian bawah daripada ayat ini mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang akan kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Wah, luar biasa. Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Tetapi ada syaratnya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seringkali kita hanya minta Tuhan mendengar suara kita, karena kita tidak suka mendengar. Lalu yang kedua syaratnya adalah melakukan apa yang benar di matanya. Kalau kita hanya melakukan apa yang benar di mata kita, apa yang nikmat di mata kita, maka penyakit akan datang. Dan syarat yang ketiga, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan yang keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Tuhan memberikan banyak perintah dan ketetapan yang berhubungan dengan kesehatan. Ikuti, maka kesehatan akan menjadi milik kita. Makanan ini kelihatannya nikmat di mata kita, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Pelajaran pertama Imlek ini adalah saat kita mengucapkan pengharapan-pengharapan untuk tahun baru, jangan lupa kepada Tuhan yang akan memenuhi semua pengharapan kita. Dialah sumber dari segala pengharapan kita. Pelajaran yang kedua, ini adalah karakter yang akan terpampang di setiap pelosok mall menjelang Imlek. Ini juga ada di rumah orang-orang Tionghoa, ditempel di depan pintu, di depan daun pintu, dan kadang-kadang dipasang terbalik. Karakter ini kita semua tahu adalah Fu, artinya blessing atau berkat atau kebahagiaan. Dipasang terbalik agar berkat dan kebahagiaan itu bisa turun dari atas ke bawah. Mereka percaya sumber berkat datangnya dari atas. Nah, ada satu pengharapan yang sangat diharapkan oleh orang Tionghoa disebut sebagai Ufu Lingmen, artinya 5 berkat telah datang ke pintu rumah kita. Nah, kelima berkat ini adalah Changshou, panjang umur, Fukui, kekayaan, Kangning, kesehatan, Haute, kebajikan. Lalu Sangchong artinya meninggal dengan anggun tanpa penyakit dan penderitaan. Jadi sebelum kita bisa mendapatkan Ufu, maka kita harus mendalami dulu kata Fu ini. Karakter Fu ini merupakan perpaduan dari I yang artinya adalah satu, Ko yang artinya adalah mulut atau orang,
Tien yang artinya taman, dan pada bagian kirinya ada radikal Tuhan. Satu orang di taman itu mengingatkan kita kepada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam. Dan ditempatkan di satu taman yang sangat indah. Taman itu mempunyai berbagai macam pohon dengan buah yang sangat nikmat. Saya percaya ada pohon durian di Taman Eden. Lalu kemudian udara yang segar tanpa polutan. Air sungai yang jernih. Namun semua keindahan taman itu bukan sumber kebahagiaan bagi Adam. Tien atau satu orang di taman itu bukan Fu, bukan kebahagiaan. Harus ada satu radikal Tuhan di sebelah kirinya, baru lengkap karakter Fu. Tuhanlah sumber kebahagiaan bagi Adam, sumber berkat, sumber blessing, yaitu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah sumber daripada Ufu Lingmen yang dicari oleh orang Tionghoa. Dialah yang akan memberikan kepada kita panjang umur, kekayaan, kesehatan, dan kebajikan. Sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karakter Tuhan kini hilang. Tinggal Tien, satu orang di taman. Dan sejak itu manusia terus mencari Fu dan tidak menemukannya. Tuhan memberikan satu solusi dengan mengirim anaknya yang tunggal ke dunia. Sehingga di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menyebut namanya Immanuel. Saudara tahu artinya Immanuel? Fu. Tuhan beserta dengan kita. Itu adalah Fu. Yesuslah radikal Tuhan yang melengkapi karakter Fu itu. Dialah yang mampu melengkapi kebahagiaan kita. Tentu saudara pernah baca cerita orang muda yang kaya dari Alkitab yang datang kepada Yesus untuk mencari rahasia hidup yang kekal. Meskipun orang muda itu kaya, dia masih merasakan ada satu lubang kosong di dalam hatinya. Dan dia belum menemukan radikal Tuhan di dalam hatinya. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus yang akan melengkapi kebahagiaannya. Itulah Fu. Jadi pelajaran yang kedua adalah Imlek adalah hari untuk mencari kebahagiaan. Fu, semua kebahagiaan hanya kita bisa dapatkan ketika Tuhan berada di samping kita. Pelajaran yang ketiga, makanan yang selalu muncul setiap tahun baru adalah kue keranjang. Ada satu cerita yang menarik tentang kue keranjang. Orang Tionghoa menyembah juga dewa dapur. Dan dewa dapur itu dianggap sebagai mata-mata kaisar langit. Dan 1 minggu menjelang Imlek, dewa dapur akan naik ke langit untuk melaporkan semua kejadian dalam setiap rumah tangga kepada kaisar langit. Tentu bagi sebagian rumah tangga ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Khawatir semua ucapan mereka, pertengkaran mereka dalam rumah tangga dan perbuatan tidak baik akan dicatat dan dilaporkan kepada kaisar langit. Dan mereka akan mendapatkan hukuman. Maka ketika mereka mengantar dewa dapur ke langit pada bulan 12 tanggal 23, mereka memberikan sesajen kue keranjang. Diharapkan bahwa laporan yang disampaikan akan semanis kue keranjang. Dan kalau ada laporan yang negatif, biar mulut daripada dewa dapur itu sulit dibuka oleh karena lengketnya kue keranjang. Orang Tionghoa memang luar biasa. Dewa pun berani disogok. Sebetulnya umat Kristen pun punya satu kepercayaan yang sama. Di dalam Wahyu 20 ayat ke-12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab dan dibukalah juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Alkitab menjelaskan bahwa ada satu kitab yang mencatat semua perbuatan dan perkataan kita. Dan kita harus pertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan. Matius 12 ayat 30 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lalu kemudian ayat berikutnya dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bukan dewa dapur, tetapi malaikat yang akan mencatat semua ucapan kita dan perbuatan kita sepanjang tahun yang lalu dalam sebuah kitab. Dan ingat, malaikat Tuhan tidak bisa disogok dengan kue keranjang. Pelajaran ketiga dari perayaan tahun baru Imlek ini adalah
Pada tahun baru ini, mari kita refleksi kembali semua ucapan yang kita ucapkan. Apakah ucapan saya memberikan pengharapan kepada orang yang tidak mempunyai pengharapan? Menguatkan orang yang lemah, mengangkat semangat orang yang putus asa, mendamaikan orang yang bertikai? Ataukah perkataan saya justru melemahkan, menjatuhkan, dan membuat putus asa dan menjadikan orang sakit hati dan pertikaian? Pelajaran keempat. Tahun baru disebut juga dalam bahasa Mandarin adalah Kuo-nian. Arti harafiahnya Kuo artinya melewati, Nian adalah tahun. Konon menurut legenda, Nian itu tadinya adalah sejenis binatang buas yang keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, setiap menjelang musim semi, dia akan datang mengganggu penduduk-penduduk setempat. Jadi binatang itu adalah musuh dari penduduk di sana. Lalu ada orang pintar yang datang dan membocorkan satu rahasia bahwa binatang jahat itu takut terhadap warna merah dan suara yang keras. Jadi setiap menjelang musim semi, penduduk mulai membuat lampion warna merah dan menyalakan mercon dan berhasil mengusir binatang itu. Itulah sebabnya perayaan itu disebut melewati Nian atau Kuo-nian, karena mereka berhasil mengalahkan Nian, binatang itu yang dengan warna merah dan suara yang keras. Mungkin itu yang membuat orang Tionghoa pada hari Imlek suka dengan pakaian warna merah. Tentu itu hanya legenda, sekedar legenda. Kita tahu tidak ada binatang jahat di Tiongkok zaman dulu yang takut dengan warna merah dan takut dengan suara keras. Namun sangat menarik, di Alkitab juga ada cerita tentang binatang jahat yang takut dengan warna merah dan takut dengan suara yang keras. Kalau binatang di legenda Tiongkok kuno itu adalah Nian, binatang yang disebut di dalam Alkitab adalah naga. Mirip ya. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Naga itu adalah musuh seluruh umat manusia yang datang untuk menyesatkan manusia. Naga itu tahu kelemahan kita dan banyak yang takluk kepadanya, bahkan menyembahnya. Nah, sama seperti Nian, binatang jahat dalam legenda kuno yang kelemahannya adalah takut terhadap warna merah dan kemudian suara keras, ternyata naga itu pun sama, takut kepada warna merah dan suara yang keras. Tetapi bukan baju merah, bukan lampion merah, tetapi darah. Dan bukan sembarang darah, tetapi darah anak domba yang murni. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam dia oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan darah ini jugalah yang menyelamatkan anak sulung orang Israel. Masih ingat tulah yang terakhir ketika Musa memerintahkan orang Israel untuk mengoleskan darah anak domba pada kedua tiang pintu ambang di atas pintu rumah mereka. Dan darah itu menyelamatkan anak-anak sulung mereka dari kematian ketika malaikat maut melewati rumah mereka. Sungguh menarik melihat cara orang Tionghoa menghias ambang pintu mereka saat perayaan Imlek. Mereka menggunakan kain merah dan menghiasinya di ambang pintunya bagaikan darah anak domba yang akan melindungi mereka. Dari mana asal praktik yang mirip dengan ajaran Alkitab? Jika Anda ingin tahu lebih banyak, boleh mengikutinya melalui seminar Tao di dalam Alkitab di YouTube. Bagi yang belum pernah mengikutinya, Anda boleh copy link yang ada di chat atau mengetik rahasia Tao di dalam Alkitab di YouTube. Selain warna merah, naga di Alkitab sama seperti Nian juga takut dengan suara yang keras. Matius 24 ayat 31 mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu kepada ujung langit yang lain. Saat Kristus datang untuk yang kedua kalinya, malaikat-malaikat akan meniupkan sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan setan ketika mendengar suara keras itu, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi. Bahwa penghukuman sudah dijatuhkan kepadanya. Bahwa ia akan dipenjara selama 1000 tahun. Dan di akhir 1000 tahun itu, dia harus membayar semua kejahatannya di api neraka. Jadi pelajaran keempat yang kita dapati dari perayaan Imlek ini adalah saat kita sebagai orang Kristen melihat semua warna merah pada perayaan Imlek. Misalnya warna angpau, jangan hanya pikirkan isinya, tetapi kita harus ingat
kepada darah Kristus yang akan membebaskan kita dari si naga tua. Pelajaran yang kelima, Imlek sebetulnya adalah perayaan datangnya musim semi. Setelah musim gugur yang diikuti oleh musim dingin yang panjang, di mana daratan tertutup oleh salju yang tebal. Orang-orang memilih untuk tinggal di rumah. Rasa dingin yang menusuk itu seringkali tidak tertahankan. Dan ingat, di zaman dahulu itu tidak ada heater di rumah seperti sekarang. Hal itu membuat banyak sekali orang yang putus asa, terutama orang tua. Rasa dingin itu juga membuat orang moodnya berubah-ubah. Dan menurut statistik, bunuh diri paling tinggi terjadi di musim dingin. Dan di akhir musim dingin itu, tibalah musim yang ditunggu-tunggu, yaitu musim semi. Matahari mulai bersinar, salju mulai mencair. Orang-orang sudah banyak yang berani keluar rumah. Mereka bisa bekerja lagi. Bunga-bunga mulai bermekaran. Lalu bumi kini menjadi jauh lebih indah. Dan orang-orang Tionghoa pada masa itu yang kebanyakan adalah petani menyambutnya dengan sukacita dan mengadakan satu perayaan menyambut datangnya musim semi dalam satu ucapan Tati Hui Chun yang artinya bumi kembali ke musim semi. Waktu bagi mereka mulai bercocok tanam dan mereka merayakannya dengan sukacita. Apa makna rohaninya? Kita tahu bahwa bumi kita saat ini sudah jatuh ke dalam dosa dan bagaikan sedang mengalami satu musim dingin yang sangat panjang dan tidak mempunyai pengharapan. Bumi yang tadinya diciptakan dengan sempurna oleh dosa kini mengalami banyak masalah. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kita mengalami satu pandemi yang panjang. Kita bersyukur bahwa pandemi sudah mulai mereda. Namun masalah di bumi tidak berkurang. Penyakit bertambah banyak. Penderita kanker makin banyak. Penderita imun sistem makin banyak. Kosakata penyakit makin banyak. Dan kita merindukan musim semi yang akan mengakhiri semua penderitaan ini. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ayat ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa musim dingin akan segera berlalu dan musim semi akan datang ke bumi kita. Tati Hui Chun adalah langit dan bumi yang diperbaharui. Sebabnya pada musim perayaan Imlek kita memakai baju baru karena yang lama sudah berlalu. Inilah makna perayaan Imlek bagi orang Tionghoa Kristen. Setiap datangnya musim semi membawa pengharapan bahwa satu hari kelak Allah akan memperbaharui bumi kita menjadi tempat yang lebih indah. Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidak akan ada lagi gempa bumi di dunia yang baru. Tidak ada lagi penyakit. Tidak ada COVID. Tidak ada kanker. Tidak ada rumah sakit. Kita tidak perlu membuat seminar kesehatan. Tidak perlu ada rumah duka karena tidak ada kematian. Jadi dalam perayaan Imlek sebagai orang Kristen, bagi saya pribadi mengingatkan janji Tuhan akan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kita akan hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Pelajaran yang terakhir, yang keenam, ada satu acara penting yang saya sukai dari perayaan Imlek itu adalah makan bersama di malam tahun baru atau disebut sebagai Tuan Yen Fan. Keluarga akan berkumpul bersama-sama menikmati makan malam bersama. Dan Tuan Yen Fan artinya adalah bersatu kembali, reuni. Tidak ada alasan apapun bagi anggota keluarga untuk tidak hadir dalam acara makan malam itu. Ibu akan sibuk memasak satu masakan yang besar dengan lauk pauk, satu meja besar. Si ayah akan mengharapkan anak-anaknya di luar kota akan pulang kembali ke rumah untuk makan bersama dengan keluarga. Dan saat mereka makan bersama, maka anak-anak itu akan bercerita pengalaman mereka di perantauan kepada orang tua mereka. Dan merasakan sukacita, bersyukur bisa berkumpul makan bersama di dalam makan malam menjelang tahun baru. Lalu apa pelajaran rohani dari peristiwa ini? Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, dan ia berkata kepadaku, tulislah ini, diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini adalah undangan makan yang paling bergengsi sepanjang masa. Karena undangan itu berasal dari Yesus sendiri dan untuk mereka yang menang.
Dan Tuhan akan mengadakan satu reuni besar. Dan kita semua, saya mengharapkan saudara yang hadir pada pagi ini, ikut diundang untuk makan bersama dengan Tuhan kita di dalam perjamuan anak domba Allah. Pesta besar ini untuk merayakan kemenangan kita. Dan ini akan menjadi satu pesta terbesar sejagat raya. Dihadir oleh semua umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh darah anak domba. Kita akan duduk di satu meja yang panjang sekali. Saya mengharapkan untuk berduduk bersama dengan keluarga saya, dengan orang tua saya yang sudah meninggal, dengan kakak saya yang baru saja meninggal, dengan sahabat-sahabat saya. Saya berharap saya bisa duduk bersama dengan saudara-saudara sekalian. Ini adalah Tuan Yen Fan yang sejati. Pesta reuni yang luar biasa. Dan kita akan saling bercerita pengalaman hidup kita waktu kita berada di dunia yang berdosa ini kepada Allah Bapa kita. Dan merasakan satu sukacita dan kasih karunia. Kita bisa kembali ke rumah. Dan kemudian kita bisa makan bersama dalam pesta itu. Undangan itu sudah dibagikan kepada kita semua. Oleh karena itu, pastikan kita semua menerima undangan dan hadir dalam pesta tersebut. Jadi setiap kita makan malam, di malam Sinca, perjamuan itu harus mengingatkan kita untuk merindukan perjamuan anak domba Allah di langit dan bumi yang baru. Itulah pelajaran ke-6 yang kita bisa dapatkan dari perayaan Imlek. Semoga tahun ini kita bisa merayakan Imlek dengan kacamata rohani yang berbeda. Dan Tuhan akan memberkati kita di tahun naga ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas tahun baru Imlek. Dan kami berterima kasih Tuhan oleh karena perayaan Imlek ini mengingatkan kami bahwa darah Kristus telah membebaskan kami dari binatang Nien ini. Yaitu binatang yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu si naga tua. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan akan menyediakan satu langit dan bumi yang baru bagi kami untuk tinggal di sana. Dan Tuhan sudah menyediakan satu perjamuan bagi kita untuk kami bisa makan bersama dengan Tuhan di sana. Biarlah kami merayakan tahun baru Imlek ini dengan kacamata yang berbeda. Bahwa semua peristiwa ini adalah mengingatkan kami akan satu rencana keselamatan Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.